warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kita ketemu lagi di belajar kemuhammadiyahan. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas terkait dengan matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah atau yang biasa dikenal dengan MKCH. MKCH adalah matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi yang sebelumnya dan masih berkutat pada kepribadian atau identitas dari Muhammadiyah itu sendiri. Oke, kita langsung saja rekan-rekan sekalian. Silakan menyimak dengan penuh kehikmatan. Oke. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah ada yang disebut dengan produk ijtihad dari Muhammadiyah. Produk ijtihad, kita tahu yang namanya ijtihad itu adalah suatu hasil pemikiran di mana itu merupakan suatu bentuk kesungguhan yang dilakukan oleh para ulama dan para pimpinan di Muhammadiyah ketika itu yang kemudian menghasilkan sebuah produk pemikiran. Apa produk pemikiran itu? Produk pemikiran ini disebut dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah atau yang tadi saya sampaikan adalah MKCH. Jadi, rekan-rekan sekalian, Muhammadiyah pada tahun 69 yang ketika itu melaksanakan sebuah tanwir itu suatu musyawarah, salah satu musyawarah yang tertinggi yang ada di level pimpinan pusat di Muhammadiyah, di mana ketika tahun 69 ini yang bertempat di Ponorogo, Muhammadiyah menelurkan ide pemikiran yang kemudian dikenal hingga hari ini yang disebut dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Jadi MKCH ini sudah ada sejak tahun 69, di mana dulu ini ya disahkannya dan cikal bakalnya berasal dari tanwir tahun 69 di Ponorogo. Nah, apa itu sebenarnya matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah? Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah sebenarnya lebih ke identitas ideologi Muhammadiyah itu bagaimana sih? Karena kita tahu ketika tahun 69 di sana ya kondisi republik ini juga sedang gencar-gencarnya terkait dengan yang namanya isu komunisme, kita tahu. Dan kita juga tahu bahwa ketika itu yang segala organisasi yang berafiliasi dengan paham komunis ya akan dibumi hanguskan oleh pemerintah ketika itu karena memang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, Muhammadiyah ketika itu menegaskan diri sebenarnya secara ideologi Muhammadiyah itu bagaimana, dan jawaban itu bisa kita lihat di matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Oke, jadi sekilas tentang itu ya, matan keyakinan itu sebenarnya lebih ke ideologi Muhammadiyah itu bagaimana. Nah, adapun matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah itu terdiri dari 5 rumusan poin. Jadi ada 5 rumusan poin yang terdapat dalam MKCH ini. Di mana dari 5 rumusan poin ini itu terbagi menjadi 3 pengelompokan. Jadi ada 5 rumusan poin kemudian menjadi sebuah 3 pengelompokan. Nah, apa saja 3 pengelompokan itu? Yang pertama, pengelompokan ideologi, lalu ada paham agama, dan juga terkait dengan berbangsa dan bernegara. Jadi sekali lagi ya,
MKCH itu terdiri dari 5 rumusan poin. 5 rumusan poin itu terdiri dari 3 pengelompokan, di mana pengelompokannya itu adalah berbicara tentang paham ideologi, lalu tentang agama, dan juga konsep berbangsa dan bernegara. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi sebelumnya saya sudah memberikan, saya memberikan highlight di sini warnanya berbeda, rekan-rekan sekalian perlu dilihat. Ideologi warna hitam, paham agama berwarna merah, dan berbangsa dan negara itu berwarna hijau. Ini sebenarnya lebih untuk meng-highlight saja, karena nanti ketika saya tampilkan warna hitam misalnya, berarti itu berkaitan dengan ideologi. Kalau memang poinnya itu berwarna merah, artinya itu terkait dengan paham agama, dan ketika poinnya itu berlatar warna hijau, maka itu berbicara tentang berbangsa dan bernegara. Oke, kita lanjut. Nah, ini warna hitam. Artinya ini berbicara tentang ideologi. Oke. Bagaimana secara ideologi kita lihat? Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat utama adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Nah, dilihat dari poin pertama ini poin ini masuk dalam kelompok ideologi. Artinya, bagaimana sih kalau kita ingin tahu ideologi Muhammadiyah itu seperti apa? Apakah Muhammadiyah itu suatu ideologi yang ingin mendirikan sebuah negara Islam misalnya, atau bukan? Nah, dilihat di sini. Ternyata secara ideologi Muhammadiyah itu bercita-cita dan bekerja untuk mewujudkan masyarakat utama adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, sehingga bisa kita lihat bahwa ternyata betul bahwa Muhammadiyah itu ya lebih ke organisasi Islam yang memang memiliki cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang diinginkan oleh semua manusia, adil, makmur, dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi sangat tidak tepat ketika kita memberikan judgement terhadap Muhammadiyah ketika Muhammadiyah itu dianggap sebagai organisasi yang ingin mendirikan sebuah negara Islam misalnya, gitu. Atau ingin memberantas paham-paham yang menyimpang dengan kekerasan misalnya. Nah, karena di sini tidak disebutkan seperti itu. Gitu. Jadi ketika ingin mengetahui bagaimana itu Muhammadiyah, lihatlah di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, ini masih warna hitam, artinya masih berbicara tentang ideologi Muhammadiyah. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Jadi, rekan-rekan sekalian, ideologi yang kedua, penegasan konsep dari Muhammadiyah secara tegas menyatakan bahwa Islam itu ya agama Allah. Artinya agama yang memang benar-benar berasal dari Allah, bukan agama yang memang dicipta-ciptakan oleh manusia. Gitu. Jadi diwahyukan kepada Rasul sejak Nabi Adam hingga Nabi penutup Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Jadi ini lebih ke penegasan kembali bahwa Muhammadiyah secara sungguh-sungguh berkeyakinan bahwa yang namanya Islam itu ya agama yang memang benar. Jadi Muhammadiyah benar-benar sangat firm bahwa
Islam itu agama yang memang diturunkan oleh Allah langsung kepada para rasulnya. Gitu. Jadi bukan sesuatu agama yang diada-adakan oleh para manusia. Gitu. Ini secara ideologi dari Muhammadiyah. Nah, selanjutnya poin ketiga ini berwarna merah. Kita tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau yang berwarna merah ini berarti akan berbicara atau masuk dalam kelompok paham agama. Maksudnya adalah bagaimana Muhammadiyah memahami sebuah agama Islam. Kita lihat. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan satu, Al-Quran. Al-Quran adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu juga Muhammadiyah mengamalkan Islam itu berdasarkan sunnah Rasul. Di mana sunnah Rasul itu maksudnya adalah penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Jadi Muhammadiyah sekali lagi menyatakan bahwa dalam beragama Islam, Muhammadiyah akan selalu mengamalkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu yang mengacu kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Ya. Makanya istilahnya ada rujuk ilal Quran wa Sunnah, kembali kepada Quran dan Sunnah, karena itulah pengamalan Islam yang memang yang terbaik. Mengacu terhadap Quran dan juga Sunnah Rasul dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Gitu. Jadi kurang tepat kalau memang ada yang menyatakan Muhammadiyah itu mengikuti secara membabi buta ajaran Ahmad Dahlan misalnya. Karena sesungguhnya Muhammadiyah itu ya bukan Dahlaniyah, artinya bukan pengikutnya Ahmad Dahlan, tapi ya pengikut Nabi Muhammad. Artinya meskipun Ahmad Dahlan itu pendiri Muhammadiyah, tapi secara organisasi ya Muhammadiyah tidak mengacu terhadap apa yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan. Gitu. Ya mengacunya kemana? Ke sini, Quran dan Sunnah Rasul. Gitu. Jadi bisa jadi apa yang dilakukan oleh Ahmad Dahlan misalnya ketika itu sesuatu yang tidak tepat misalnya sesuai berdasarkan sunnah Rasul. Nah kemudian ya warga-warga Muhammadiyah tidak semerta-merta untuk taklid buta gitu. Tapi di Muhammadiyah kita tahu bahwa yang namanya pengamalan Islam itu ya harus berdasarkan Quran Sunnah, sehingga siapapun yang memang dianggap tidak menjalankan atau tidak mengamalkan Islam berdasarkan Quran dan Sunnah ya perlu kita tinggalkan seperti itu. Jadi ini penegasan yang sangat luar biasa menurut saya konsep beragama menurut Muhammadiyah. Ini yang ketiga ya. Nah, yang keempat masih warna merah, ini artinya masih kelompok yang kedua di mana membicarakan tentang paham agama. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang satu, akidah. Maksudnya Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Nah ini yang sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya terkait dengan TBC ya, tahayyul bid'ah khurafat, termasuk terkait dengan bid'ah fikih bid'ah yang memang sudah saya jelaskan. Jadi silakan buka lagi video saya pada yang pernah saya upload pada minggu lalu. Yang kedua, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya bidang akhlak. Artinya Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada ajaran-ajaran Quran dan Sunnah Rasul, tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia. Nah ini penting. Artinya Muhammadiyah juga concern terhadap pembinaan akhlak, gitu. Bahwa yang namanya akhlak manusia itu, terutamanya umat Muslim, dia harus berpedoman kepada ajaran Quran dan Sunnah Rasul dan tidak bersendi kepada nilai ciptaan manusia. Maksudnya
Kita tahu bahwa yang namanya perbuatan baik dan benar itu bisa saja berbeda sesuai dengan sudut pandang. Menurut suatu budaya tertentu, misalnya apa namanya, duduk di di depan pintu misalnya, itu sesuatu yang sangat dilarang. Tapi bagi budaya tertentu lainnya itu bisa dianggap sesuatu yang boleh-boleh saja, artinya tidak menjadi sesuatu yang eh, terlarang. Nah, artinya secara perspektif ini sudah berbeda. Menurut Muhammadiyah, kalau berkaitan tentang akhlak, artinya ya kembali lagi kepada Quran dan Sunnah Rasul. Artinya selama itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah Rasul, ya yakini bahwa itu adalah benar. Tapi ketika memang ada nilai-nilai ciptaan manusia yang pada akhirnya itu bertentangan dengan Sunnah Rasul dan ajaran Quran, maka ya perlu kita tinggalkan dan lebih memilih Quran dan Sunnah Rasul, seperti itu secara akhlak. Jadi bukan hanya apa namanya, pengamalan Islam saja. Jadi pengamalan Islamnya yang termasuk dalam akhlak gitu. Jadi baik dan benarnya itu berkaitan erat dengan sumber dari Quran dan Sunnah Rasul. Lalu yang ketiga, ibadah. Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang diturunkan oleh Rasulullah SAW tanpa tambahan dan perubahan manusia. Nah ini juga sama, artinya dalam hal ibadah ya tidak bisa kita serta merta mengikuti apa namanya, pendapat ulama misalnya yang kemudian dia rubah gitu, yang sebenarnya sudah ada ketentuan dari Nabi Muhammad. Misalnya sholat, itu lagi ibadah-ibadah mahdoh ya, sholat misalnya subuh jadi 3 rakaat lah atau 4 rakaat lah atau 1 rakaat misalnya dalam kaitannya dengan apa, efisiensi misalnya. Nah itu tidak bisa. Jadi Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang diturunkan oleh Rasul tanpa tambahan dari perubahan manusia. Artinya konteksnya adalah ibadah mahdoh. Artinya kalau ibadah yang memang sudah ada ketentuannya dari Rasul, maka ikuti itu. Ketika ada orang-orang yang memang ingin merubah itu, ya itu bukan menjadi pengamalan di Muhammadiyah. Selanjutnya, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiyah atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat dengan berdasarkan ajaran agama, serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah. Nah ini konteksnya ibadah yang bisa disebut dengan ghair mahdoh juga. Artinya bahwa dalam konteks muamalah duniawiyah atau pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat, itu tetap harus disangkut pautkan terhadap ajaran agama gitu. Serta menjadi semua kegiatan, artinya apapun yang kita lakukan di dunia ini ya itu ranahnya adalah dalam rangka beribadah kepada Allah. Misalnya dalam rangka muamalah duniawi ya pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat. Sekolah misalnya. Kita tahu dalam ajaran Islam yang namanya menuntut ilmu itu menjadi suatu kewajiban. Tapi tidak diterangkan secara terperinci menuntut ilmunya itu harus bagaimana, apakah harus mengikuti sekolah formal atau tidak misalnya. Nah, dalam konteks muamalah duniawi ya, artinya pengolahan dunia dan pembinaan masyarakat, hal tersebut tidak mesti harus mengacu terhadap apa yang dilakukan oleh Rasul. Karena zaman ketika Rasul dengan zaman hari ini ya berbeda. Kalau sekarang yang menuntut ilmu ya harus melalui jalur formal misalnya. Zaman dulu, zaman Rasul tidak ada seperti itu. Nah, sehingga kuliahnya kita, sekolahnya kita itu ya dalam ranah konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu maksudnya. Jadi ini poin keempat ya dari paham beragama yang dianut atau diyakini oleh Muhammadiyah. Dan yang terakhir, nah warna hijau artinya ini adalah pengelompokan yang terakhir, di mana kelompok terakhir itu disebut dengan konsep berbangsa dan bernegara yang dipegang oleh Muhammadiyah. Bagaimana konsep berbangsa dan bernegara di Muhammadiyah?
kita lihat. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, atau yang lebih disebut dengan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Baldatun artinya negeri yang baik, warabun ghafur, dan juga penuh dengan ampunan Allah, penuh dengan rahmat dari Allah. Nah, artinya rekan-rekan sekalian, secara paham berbangsa dan bernegara, Muhammadiyah sangat percaya bahwa sebagai warga negara kita ya harus taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak ada keinginan dari Muhammadiyah secara organisasi untuk mendirikan sebuah negara di atas negara. Gitu. Jadi meskipun Muhammadiyah itu sudah sangat meluas dari Sabang sampai Merauke ada, dari level desa sampai di tingkat nasional ada, ya Muhammadiyah bukan ingin mencari cara untuk kemudian mendirikan sebuah negara, tidak. Gitu. Karena Muhammadiyah secara paham berbangsa dan bernegara, kita tunduk patuh terhadap apa yang disebut dengan Pancasila sebagai ideologi negara kita dan juga Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi dari bangsa kita. Nah, dengan Pancasila dan UUD 45 inilah yang kemudian digunakan untuk berusaha bersama-sama menjadikan negara Indonesia ini adil dan makmur dan serta diridhoi Allah. Jadi inilah rekan-rekan sekalian, paham kebangsaan yang memang dianut dan juga atau diyakini oleh Muhammadiyah. Sehingga sekali lagi tidak ada keinginan dari Muhammadiyah untuk mendirikan sebuah negara atau ingin memporak-porandakan bangsa ini gitu, atau misalnya mengganti Pancasila misalnya. Tidak ada, karena ini sudah sangat tegas bahwa yang namanya Muhammadiyah secara prinsip, secara ideologi, paham kebangsaan dan bernegaranya ya tunduk patuh terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu saja rekan-rekan sekalian terkait dengan MKCH, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, di mana tadi saya coba simpulkan terdapat 5 rumusan poin, dan juga dari 5 rumusan poin itu dibagi ke dalam 3 kelompok, di mana 3 kelompoknya adalah ada ideologi, ada paham agama, dan juga berbangsa dan bernegara. Seperti itu, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dari apa yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.